diminta untuk memilih apakah terus di OJK atau kembali ke Bank Indonesia. Jadi mungkin sahabat data kalau mungkin ada permasalahan tuh ingat OJK punya portal untuk sahabat data semua bisa mengadukan ke situ biar OJK-nya bisa membantu mediasi gitu ya Pak ya. Kalau sekarang tuh karena ada iklan ya, seakan-akan oh kamu butuh uang untuk hal yang konsumtif tuh disebutin sama dia. Jadi kayak membenarkan bahwa ya udah kalau kamu mau konsumtif pinjol aja dulu gitu. Contohin aja lah. Misalnya mengajukan kredit. Karena tidak paham mereka perjanjian kreditnya aja nggak mau tahu gitu kan. Yang penting cair. Ilegal itu dia akan minta akses selain kamera karena ingin tatap muka ya. Kemudian mikrofon untuk berbicara dan lokasi. Dan satu lagi yang ilegal ini. Kopinya, Pak, selamat pagi Pak. Bagi oh adanya kopi aja ya Bang? Kopi aja. Kopi aja Pak. Kopi aja. Pak Yoga mau yang mana nih Pak? Wah ini yang menarik ini nih. Gula aren ya cobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pose, podcast seputar ekonomi yang diadakan oleh BPS Provinsi Riau. Kenapa harus diadakan ya podcast ini? Karena sebentar lagi BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Apa itu Sensus Ekonomi? Sensus Ekonomi adalah pencatatan seluruh kegiatan usaha di negara Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa di BPS Provinsi Riau. Siapa ya tamunya? Sungguh nikmat keripik maco, disantap dengan si nasi kapau. Selamat datang Bapak Triyoga Laksito, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Selamat datang kepada Bapak di kantor kami. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah Kak Eta dan sahabat data semuanya. Apa kabar juga? Semoga sehat selalu ya dan lancar dalam berkegiatan sehari-hari. Pak Triyoga Laksito, saya izinnya Pak Yoga, boleh Pak? Boleh. Pak Yoga ini yang katanya hobinya adalah olahraga, baru saja menjabat menjadi Kepala Kantor OJK tahun lalu ya Pak ya, di pertengahan tahun lalu di 2024. Boleh dong Pak, kita cerahkan sebelum ke Provinsi Riau ini bagaimana sih kiprah perjalanan karir Bapak di Otoritas Jasa Keuangan sendiri? Oke, ya terima kasih Kak Eta dan rekan-rekan sahabat data. Sebelum akhirnya saya ditetapkan sebagai Kepala OJK Provinsi Riau di tanggal 11 Juni 2024 yang lalu, saya masih ingat betul tanggalnya. Saya sudah beberapa kali di lembaga yang di seputar sektor keuangan. Ya. Pertama kali saya lulus kuliah, sebelum lulus bahkan saya di kantor akuntan Prasetya Utomo, SCV Utomo, Arthur Andersen di tahun 95 ya. Sebelum lulus sebelum itu, Pak? Lulus. Udah bekerja dulu? Sudah bekerja dulu. Masya Allah, kerja keras. Kemudian tahun 98 ya. Lulus saya tahun 96 dari S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 98 saya coba tes di Bank Indonesia, waktu itu membuka lowongan ya, membuka pendidikan calon pegawai muda yang ke-21, angkatan 21. Alhamdulillah saya lulus dan diangkat di tahun 1999 di bulan April. Di situlah saya mulai berkarya di Bank Indonesia hingga tahun 2017. Ya. Nah di tahun 2014 setelah 2 tahun lebih pembukaan OJK, saya oleh Bank Indonesia ditugaskan untuk bekerja di OJK sebagai pegawai penugasan selama setahun di Jakarta, kemudian di 2015 diangkat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo. Solo. Ya, dari Jakarta langsung ke Solo ya Pak ya. 2016 saya kena tour of duty ya. Di saat penugasan itu sebagai Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan di Surabaya. Jadi di OJK
Surabaya. Waktu itu kan namanya Kantor Regional 4 Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kemudian di tahun 2020 masih di Surabaya saya diangkat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan ya di Surabaya masih ya. Mas. Hingga 2017 saya waktu itu diminta untuk memilih apakah terus di OJK atau kembali ke pangkuan lembaga yang menugaskan saya, yaitu Bank Indonesia. Karena diberikan pilihan, saya coba hal baru karena mungkin saya punya karakter ingin tantangan yang lebih besar ya. Saya pikir waktu itu seperti itu. Saya tetap di OJK dan resmi sebagai pegawai OJK di tahun 2017. Keluar dari zona nyamannya Bank Indonesia ya, mengambil itu, tantangan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian hingga tahun 2023 Januari saya mutasi di Jakarta sebagai Direktur Koordinasi Pengawasan Bank Umum Daerah. Ya. Waktu itu mengkoordinasi apa-apa yang harus kita lakukan di daerah ya, terutama dalam pengawasan BPD, kemudian juga PPR dan beberapa bank swasta yang ada selain di ibu kota negara kita Jakarta waktu itu. Hingga Juni 2024 akhirnya saya mendapatkan SK. Ya, untuk menjadi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Dan hari ini saya ketemu Kak Eta. Jadi bisa dibilang SK ke Riau ini, SK-nya Bapak ke Riau ini adalah SK pertama keluar dari Jawa, ya nggak sih Pak? Betul sekali. Benar kan Pak? Gimana tuh perasaannya keterima SK Pak waktu itu? Ya, sempat seperti apa ya di luar Jawa sana ya. Meskipun waktu di kantor akuntan aturan desain itu saya pernah ditugaskan di Medan selama kurang lebih 2 tahun ya. Di Medan tapi ya. Nah, waktu itu kan hanya lingkupnya ya kita memeriksa satu lembaga perusahaan besar yang ada di Medan selama 2 tahun itu. Ya akhirnya ya setelah saya datangi Riau ternyata sangat menarik ya, dan saya betah juga di sini. Makanannya cocok cocok ya benar-benar. Iya, lingkungannya juga bagus ya. Iya Pak. Dan saya yang sampai sekarang saya masih terkesan dengan orang-orang Riau terutama Pekanbaru ya, terutama pada saat mereka berkendara itu saya jarang mendengar klakson, membunyikan klakson. Hampir nggak pernah mungkin. Ya itulah. Ya. Mungkin mereka toleransinya cukup tinggi ya di jalan ya. Mungkin karena kita multikultural juga kan ya Pak. Multikultural ya, mungkin itu salah satu sebabnya. Benar. Pak Yoga kan sejak 2013 lalu, Desember 2013, BI itu sudah menyerahkan peran untuk pengawasan jasa keuangannya kepada OJK secara penuh ya Pak ya. Nah Pak, boleh dong Pak kita dicerahkan bagaimana sih sebenarnya peran OJK dalam menjaga stabilitas dan perekonomian baik itu di skala nasional maupun regional Riau sendiri. Oke. Ya, seperti Kak Eta sampaikan tadi benar di 2013, tepatnya 2014 ya. 2013 itu SK-nya ya, Pak, dari Kementerian Keuangan, Bapak PLK itu menyerahkan tugas pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank itu ke OJK. Dan di 2014 baru Bank Indonesia menyerahkan pengawasan dan pengaturan perbankan ya ke OJK. Jadi sejak itu di tahun 2014 itu lengkap sudah tugas OJK dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non perbankan dan pasar modal. Ya, sejak itu kita menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan secara keuangan secara terintegrasi. Ya, itu yang membedakan tugas BI dan Bapopam LK sebelumnya, di mana mereka tidak dalam satu atap sehingga perlu berkoordinasi. Kalau di OJK antara pengawasan perbankan, lembaga keuangan non-bank dan pasar modal itu terintegrasi. Karena kita tahu bahwa satu konglomerasi itu bisa memiliki perbankan, industri keuangan non-bank, dan sebagainya. Mungkin itu diharapkan ke depannya menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai tujuan dari pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Nah, di mana peran penting OJK?
seperti kita ketahui bahwa untuk menjalankan roda pembangunan di Indonesia itu masih didominasi sumber pembiayanya dari sektor keuangan. Benar, Pak. Perbankan terutama mencapai 80% dari biaya pembangunan, kemudian diikuti oleh sektor-sektor yang lainnya. Nah, di sini peran OJK secara OJK wide ya terhadap tugas menjaga stabilitas dari sistem keuangan itu sendiri ya. Perbankan yang sehat, yang resilient, yang kuat itu diharapkan terus bisa menjadi atau menopang dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi ya. Kemudian juga sektor pasar modal diharapkan juga akan meningkat kontribusinya, tidak hanya orang mengandalkan atau sektor usaha mengandalkan pembiayaan dari perbankan, tapi juga bisa menghasilkan atau menghimpun pendanaan dari sektor pasar modal. Itu yang sedang kita dorong ya. Kemudian juga dari sektor keuangan yang mendukung seperti penjaminan, asuransi, kemudian juga leasing atau perusahaan pembiayaan itu juga kita juga dorong ya supaya sama-sama kita bersinergi di sektor keuangan ini untuk mendukung pembangunan. Jadi selain mendorong sektor keuangan itu biar lebih maksimal, juga mempertahankan kesehatan dari sektor keuangan itu sendiri ya Pak ya? Ya, saya lanjutkan. Itu yang namanya fungsi pengawasan prudensial. Oke, pengawasan prudensial. Ya, jadi kita memonitor, mendorong tingkat kesehatan dari lembaga keuangan itu supaya tetap sehat, ya, supaya bisa berkontribusi secara penuh. Kemudian juga kita mengawasi market conduct atau perilaku dari lembaga keuangan itu sendiri, ya, di mana mereka mulai dari penciptaan produk, kemudian melakukan pengiklanan atas produk dan jasa mereka, hingga mereka membuat perjanjian kerjasama atau kredit misalnya ya, atau perjanjian pembukaan rekening dengan nasabah itu, kita pastikan bahwa mereka melakukan itu sesuai dengan ketentuan, tidak memberatkan nasabah atau menguntungkan di lembaga keuangan itu sendiri ya. Sehingga terjadi keseimbangan di itu, benar-benar transaksi bisnis to bisnis ya yang tercipta, tidak berat sebelah dan sebagainya. Contohnya apa sih yang berat sebelah itu? Contohnya yang sering kita temukan dulu adalah di perjanjian kredit misalnya itu ada klausula tingkat bunga kredit bisa disesuaikan oleh bank sewaktu-waktu tanpa harus memberitahu pada nasabah. Itu sekarang itu sudah nggak boleh, Pak. Sudah nggak boleh. Dan dilarang keras ya. Dan itu dimonitor oleh OJK sendiri. Kita lakukan pemeriksaan secara sampel dan kalau ketahuan cukup lumayan itu sanksinya lumayan berat itu ya. Juga iklan yang ada di sekitar kita itu kita monitor juga itu. Bahkan iklan juga ya Pak. Kalau ada yang mengatakan bahwa bank terbaik ya terdepan, nggak boleh. Itu nggak boleh lagi sekarang. Oh jadi nggak boleh self claim ya banknya sekarang sendiri. Kalau terbesar asetnya mungkin itu kan data ya. Tapi kalau terbaik itu kan kualitatif ya. Dan sebagainya itu sudah kita minta mereka take down itu iklan ya. Karena itu juga dimonitor oleh OJK sendiri. Ya. Jadi biar nggak jual janji-janji palsu terlalu muluk. Dan gitu ya, yang cukup signifikan adalah bagaimana mereka menangani kalau ada permasalahan antara lembaga keuangan itu dengan nasabahnya. Nah ini yang dulu sering dirugikan. Jadi pokoknya seperti ini Anda harus melunasi bla 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 gitu. Kalau sekarang ada portal aplikasi yang OJK sediakan kepada nasabah untuk melapor apabila mereka merasa dirugikannya. Nanti kita akan pertemukan itu. Kita akan ingatkan kepada lembaga keuangannya itu untuk merespon di portal itu sendiri ya. Apa sih sebenarnya kejadian seperti apa? Kalau masih menjawab dan belum puas kita pertemukan itu. Dan kalau sudah mencapai penyelesaian, mereka minta untuk upload di portal itu. Jadi semua orang bisa
bisa melihat seperti apa sih permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya. Oh, ini hal baru nih buat saya nih. Jadi saya baru tahu ada portal yang nanti menerbitkan tiket. Nah, tiketnya itu baru ditutup ketika sudah upload penyelesaiannya ya Pak ya. Oh, itu hal baru nih. Jadi mungkin sahabat data kalau mungkin ada permasalahan tuh ingat OJK punya portal untuk sahabat data semua bisa mengadukan ke situ biar OJK-nya bisa membantu mediasi gitu ya Pak ya. Betul. Juga kita punya yang namanya IASD sekarang ya, yang diluncurkan kemarin pada saat PT IJK, pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan oleh Pak Mahendra, meluncurkan yang namanya IASD, Indonesia Anti-Scam Center. Itu apa itu Pak? Nah, itu bentuk kerjasama antara OJK yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ya, yang ada di situ ada OJK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kementerian Agama, karena banyak aktivitas keuangan ilegal yang memakai kedok syariah gitu. Iya, perjalanan umroh, perjalanan haji dan sebagainya. Jadi beberapa institusi kita tergabung dalam satuan tugas pasti namanya, satuan tugas pasti, Satgas Pasti. Ditambah lagi kerjasama dengan lembaga keuangan tadi dalam satu bentuk IASC. Jadi kalau ada penipuan melalui gadget, media sosial dan sebagainya, atau langsung masuk ke HP kita dan sampai kita bertransaksi karena penipuan tadi, bisa kita segera laporkan ke portal tadi IASC. Itu udah aktif portalnya Pak? Sudah ada puluhan pengaduan yang kita tindak lanjuti, tapi memang ada kendalanya karena yang tertipu itu masyarakat itu terlambat melaporkan, sehingga seperti kita tahu dana yang mereka bisa dapatkan dari penipuan itu sudah langsung tersebar cepat. Benar. Jadi yang kita butuhkan kerjasama dari masyarakat sekalian juga kecepatan untuk segera melaporkan, sehingga dana yang masih di sektor perbankan itu bisa kita blokir cepat gitu. Ya, karena biar golden time-nya nggak lewat ya Pak ya. Betul, karena kalau udah lewat kan sampai cepet 3 hari, aja itu. 4 hari baru sadar kemudian lapor, ya uangnya udah kita telusur udah kemana-mana ya, bahkan sudah diambil tunai dan sebagainya. Itu juga saya baru tahu. Saya mikirnya kalau misalnya kita kena scam gitu, lapornya manual nih ke kantor polisi dan mungkin nggak langsung secepat itu. Tapi ternyata ada portalnya ya Pak ya. Atau ke telepon ke 157 ya. Itu nanti dibantu oleh kami, oleh rekan-rekan kami untuk mengarahkan lapornya kemana. Jadi sahabat data baru tahu kan, saya juga baru tahu. Baru kalau benar, IASC itu. Tapi kalau aplikasi pengaduan konsumen sudah lama. Sudah lama ya Pak ya. Nah, apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi OJK nih Pak untuk menjaga stabilitas dan kesehatan sektor keuangan dan juga mendorong tadi geliat dari sektor keuangan sendiri? Tantangan terbesar OJK itu apa Pak sebenarnya? Ya, tantangannya seperti kita ketahui ya, bahwa penggunaan teknologi informasi TI di saat sekarang ini kan sangat pesat ya. Tidak terkecuali di sektor keuangan. Pada saat mereka menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, melakukan pengiklanan dan sebagainya, itu sudah banyak menggunakan teknologi informasi ya. Tidak hanya perbankan ya, tapi juga lembaga-lembaga keuangan lainnya penyedia dana yang baru ya, seperti marketplace dan sebagainya, itu kan sudah memanfaatkan itu ya kan. Di satu sisi, kemudian di sisi yang lain tidak semua masyarakat itu familiar ya dengan penggunaan teknologi itu ya, sehingga ada gap. Ya, ada gap. Nah, gapnya itu yang kita upayakan untuk diperkecil lah ya, di mana masyarakat kita edukasi, kita sosialisasi bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan jasa keuangan itu sesuai dengan kebutuhannya, tepat sesuai dengan kebutuhannya, tidak salah memilih produk dan sebagainya. Apalagi ini sekarang banyak isu dengan memanfaatkan teknologi itu untuk melakukan hal yang tidak terpuji, misalnya menawarkan permainan judi ya, yang kita sering dengar dengan judi online itu. Jadi sinyalir judi online itu memang didorong ke masyarakat supaya masyarakat itu merasa terdesak untuk kebutuhan dananya ya. Nah, di satu sisi ada yang namanya
pinjaman online ya atau pinjol yang sekarang kita populerkan dengan nama Pindar, karena konotasi pinjol sudah kurang bagus meskipun sebenarnya pinjol itu ada yang ilegal dan ada yang ilegal. Yang nggak boleh itu yang ilegal kan. Nah, yang ilegal ini karena tanpa izin mereka bebas-bebasnya menggunakan teknologi tadi untuk menawarkan dana. Di mana orang yang tadi sudah terpapar dengan judi online itu akan segera memanfaatkan jasa dari si pinjol ilegal tadi. Karena yang pinjol legal pasti akan menolak. Untuk apa dana ini ya kan? Kemudian setelah diverifikasi kok sudah banyak macet di mana-mana, itu nggak bakal diberi sama yang pinjol legal. Karena mereka kan berhati-hati ya kan, mereka diawasi oleh OJK. Dan yang ilegal itu kan yang penting dana dikasih gitu kan. Nah, ya itulah yang sekarang tantangan kita. Itu di satu sisi aja ya. Kemudian juga banyak memang yang benar produk-produk sektor keuangan ditawarkan menggunakan teknologi itu juga kalau si nasabah atau konsumen itu memanfaatkan jasanya tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa literasi yang cukup, mereka bisa salah kan, bisa salah kan. Sebenarnya mereka tidak butuh tapi hanya kepengen misalnya, itu juga sebenarnya memperoleh pembiayaan atau kredit dengan tidak benar tuh sebenarnya. Kan banyak Pak sekarang iklan-iklan. Betul, ya itu. Kalau dulu kan kita konvensional kita minjem ketika kita butuh banget nih gitu. Kalau sekarang tuh karena ada iklan ya, seakan-akan kamu butuh uang untuk hal yang konsumtif tuh disebutin sama dia. Jadi kayak membenarkan bahwa ya udah kalau kamu mau konsumtif pinjol aja dulu gitu. Jadi ya seperti itu. Itu tantangan kita bersama sebenarnya ya, tidak hanya OJK tapi juga semua lapisan masyarakat untuk memiliki edukasi yang lebih tepat mengenai pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, dan seterusnya seperti itu ya. Mulai dari dini. Jadi OJK juga untuk tadi memperkecil gap tadi, OJK sudah berupaya keras untuk misalnya memberikan edukasi, sosialisasi ya, sehingga pada saat mereka terinklusi keuangan itu sudah benar-benar terliterasi ya, sehingga nyambung nih dengan hasil survei dari BPS ya kan, supaya apa, gapnya makin kecil. Karena apa, kalau inklusinya itu lebih besar dari literasinya, ujung-ujungnya itu ada potensi permasalahan antara si lembaga keuangan dengan nasabahnya. Pak Yoga udah nyinggung bahwa BPS kemarin sempat diajak kerjasama sama OJK untuk melihat bagaimana sih inklusi keuangan dari masyarakat Indonesia. Ternyata nih sahabat data, hasil dari survei yang dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin, indeks inklusi keuangannya jauh lebih tinggi dibanding indeks literasi keuangannya. Mungkin Pak Yoga boleh nih Pak agak dielaborasi. Terus kenapa kalau emang inklusi keuangannya lebih tinggi daripada literasinya Pak? Seperti mana kita ketahui ya, bahwa terutama di sektor perbankan itu kan dari kecil pun kita sudah dikenalkan dengan yang namanya bank ya. Kita dianjurkan untuk menabung, bahkan banknya datang ke sekolah waktu saya SD itu. Iya, sama Pak saya juga 80-an. Dan kita itu sudah terinklusi itu. Itu udah terinklusi namanya. Ya, kan? Inklusi itu ketika masyarakatnya sudah menggunakan atau mengetahui tentang produk-produk jasa keuangan gitu Pak. Sudah menggunakan. Oke. Inklusi ketika sudah menggunakan. Tidak hanya tabungan, tapi juga mungkin asuransi, yang produk asuransi dan sebagainya itu sudah terinklusi namanya. Sudah terinklusi. Terus menggunakan jasa-jasa transfer melalui ATM atau datang ke cabang itu sudah terinklusi sebenarnya. Itu sudah termasuk memanfaatkan jasa dan produk keuangan dari sektor keuangan. Nah, kalau mereka terinklusinya itu karena ikut-ikutan, ya, untuk yang sederhana mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau transaksinya agak rumit dan sebagainya, itu mungkin nanti pada ujungnya mereka akan pada saat bermasalah ya. Misalnya kredit nih, saya contohin aja lah. Misalnya mengajukan kredit, karena tidak paham, mereka perjanjian kreditnya aja nggak mau tahu gitu kan. Yang penting cair, tanda tangan aja. Ternyata syarat-syaratnya itu kan ada, itu kan, yang sesuai dengan ketentuan nih, ya kan, harus menyerahkan agunan dan harus melakukan angsuran secara rutin. Ya karena tidak paham, dikira angsurannya
sepunyanya saja, atau kalau mereka tidak punya, mereka nggak buru-buru datang ke bank misalnya melaporkan saya ada masalah dengan usaha saya, sehingga tolong dong di reschedule, ya, di restruktur namanya utang saya gitu kan, sehingga menjadi lebih kecil angsurannya, tapi konsekuensinya jangka panjang, lebih panjang jangka waktunya. Nah itu sebenarnya mereka diharapkan seperti itu. Bilang ke bank, datang ke bank, bilang sejujur-jujurnya saya ada masalah ini, sehingga bank akan mempertimbangkan itu. Oh ternyata bapak ini masih punya usaha, cuma agak menurun, sehingga angsuran yang dia mampu juga lebih kecil kan. Bank paham itu daripada tidak bisa mengangsur, ya bank kan kecil nggak apa-apa, yang penting masih ada angsuran dan sebagainya. Dan tindakan untuk mencari bantuan itu namanya ketika sudah ada pemahaman ya Pak ya, ketika sudah ada literasi. Ya, sudah ada literasi. Betul, ya. Oh gitu. Jadi inklusi itu ketika udah menggunakan, literasi itu ketika paham. Ya. Jadi kalau misalkan inklusinya lebih tinggi daripada literasinya, itu yang akan jadi masalah Pak. Potensi masalah. Masalah. Bisa jadi nggak ada masalah ya, karena dia orang yang disiplin, pokoknya tanggal segini harus angsur. Tapi ada juga kalau nggak tahu tadi, kalau misalnya saya kok nggak bisa angsur ya, diem aja di rumah. Karena dia nggak paham. Apalagi datengin gitu. bank pergi gitu. Ya akhirnya mungkin bank mengambil tindakan, berarti ini agunannya atau jaminannya kita lelang. Nah itu mereka tidak terima dan sebagainya. Muncullah di pengaduan yang tadi disediakan oleh OJK gitu kan, merasa dirugikan oleh bank, tidak diberitahu, padahal surat yang dikasih ke bank tidak pernah nyampe ke si nasabah itu. Karena nasabah itu tidak paham, tidak memiliki tingkat kepahaman yang minimal, harusnya dia tahu gitu ya Pak ya. Itulah mengapa gap antara inklusi dan literasi sama-sama PR kita semua itu untuk bisa kita perkecil. Dan setelah itu mengecil, kita sama-sama tingkatkan ya dengan inklusinya gitu. Itu semua tanggung jawabnya di pundak kita bersama ya Pak ya. Betul, ya. Bahwa kita memang harus terliterasi, jadi kita harus paham dulu sebelum menggunakan jasa keuangan, terutama kalau mau lebih kompleks ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan dari sahabat data, apa yang sudah dilakukan oleh OJK itu kan kira-kira kan apa untuk aja nih, meningkatkan literasi tadi kan. Kita punya banyak cara. Pertama secara fisik kita undang mereka untuk kita sosialisasi ya, untuk beberapa segmen masyarakat, misalnya UMKM, guru ya kan, ASN, bahkan ke anggota TNI, itu setiap tahun ada Pak sosialisasi seperti itu. Dan tidak hanya di kota-kota besar, sampai ke kabupaten-kabupaten yang terluar. Oh, berarti kalau di Riau ini bukan cuma di Pekanbaru, tapi juga OJK sudah ke kabupaten-kabupaten. Untuk OJK Provinsi Riau sudah kita lakukan ke 12 kabupaten ya, di luar provinsi. Nah di dalam Provinsi Riau maksudnya. Juga kita lakukan secara online ya. Termasuk seperti ini juga insya Allah nanti jadi jadi bahan edukasi, sosialisasi juga ya. Benar Pak. Kemudian juga kita membuka tiap hari Kamis itu di kantor OJK ada ballroom, ada ruang audio namanya. Itu kita undang siswa, mahasiswa atau lapisan masyarakat yang lain untuk silakan hadir di OJK. Menanyakan beberapa hal terkaitan dengan keuangan, sektor keuangan. Silakan, kita jadwal tiap hari Kamis. Jadi boleh nih Pak, misalnya saya masyarakat awam, saya penasaran, terus saya udah googling tuh belum dapat nih menjawab pertanyaan saya, boleh saya datang ke OJK untuk bertanya gitu Pak? Boleh. Setiap hari Kamis? Ya kalau yang individu setiap saat. Oh setiap saat. Tapi kalau rombongan misalnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, itu silakan tiap hari Kamis. Soalnya to be honest agak segan juga nih ke kantor OJK nanti apakah pertanyaan saya terlalu receh mungkin gitu. Nggak ada pertanyaan yang receh. Jadi OJK menerima ya Pak ya. Jadi sahabat data kalau misalkan ada yang ragu terus pengen ditanyain terutama tentang produk jasa keuangan mungkin atau mungkin galau punya permasalahan terus pengen ada yang bantu gitu buat jawab. Mungkin nggak apa-apa ya Pak ke OJK ya Pak ya, boleh ya Pak. Silakan datang ke OJK. Insya Allah kita nanti buka dari jam berapa? 7:30 ya. 7:30 sampai jam 4 ya. Banyak yang masyarakat yang sudah datang ke sana untuk sekedar bertanya. Terutama mereka bertanya mengenai catatan keuangan yang ada di OJK yang namanya SLIK tadi ya. Oh iya, benar. Untuk ngecek ya Pak ya, apakah mereka ada di daftar itu atau enggak gitu ya Pak ya.
Nah, di situ nanti mereka akan tahu, loh kok nama saya dipakai secara tidak sah ya. Tanpa sepengetahuan dirinya gitu. NIK saya dipakai. Nah, itu nanti bisa dia melakukan pengaduan aja tadi. Karena OJK kan menyediakan slip itu kan seperti papan tulis. Jadi bank yang memberikan kredit akan menuliskan dia akan memberi kepada siapa, nominalnya berapa, jangka waktunya berapa. Semua pemberi kredit, nggak cuma bank. Menurut Pak Yoga sendiri nih Pak, program-program literasi dan inklusi keuangan yang sudah dilakukan oleh OJK ini sejauh mana Pak efektivitasnya? Nah, untuk bertanya efektivitas, tentunya kita antara lain dari pengaduan itu sendiri ya. Apakah pengaduannya itu kalau kita baca itu semakin sedikit, terutama ya dari sisi kuantitas juga apa yang diadukan itu ya bukan hal yang mendasar lagi lah ya kan. Kemudian dari hasil survei itu juga akan menunjukkan dari tahun ke tahun seperti apa efektivitas dari apa yang kita lakukan dalam mengedukasi dan mensosialisasi mengenai industri keuangan tadi ya. Semakin bagus ya berarti bisa dianggap sudah lebih efektif gitu. Jadi itu. Ada progres ya Pak ya yang tercermin dari nanti hasil dari survei itu sendiri. Kita juga dimonitor juga oleh kantor pusat mengenai pengaduan ini, kemudian berapa yang sudah ditindaklanjuti seperti itu. Nanti akan digabung dengan OJK secara keseluruhan. Pak Yoga mau minum apa nih Pak? Enggak ya. Kita ada air putih, terus kebetulan kita juga di sekitar sini ada abang-abang biasanya Pak keliling Pak, UMKM di sekitar kantor kita, iya benar Pak. Boleh. Abangnya biasanya tuh cepet sih datangnya kalau pagi-pagi gini ya Pak ya. Apa aja nih? Nah ini dia abangnya Pak. Kopinya, Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kopi Bu Eta. Oh adanya kopi aja ya Bang kopi ya? Aja. Kopi aja Pak. Kopi aja. Pak Yoga mau yang mana nih Pak? Yang mana boleh? Wah ini yang menarik ini nih. Gula aren ya cobaannya. Oke. Saya yang paling pojok aja Bang yang ada cappuccino-nya. Iya. Oke. Ya. Ini saya bayarnya masih boleh nanti kan Bang? Oh nanti kan belum diantar barang. Oh belum diantar barangnya. UMKM Pak ya. Iya Pak. Nah itu juga termasuk UMKM Pak yang akan didata nanti oleh Sensus Ekonomi yang tahun depan nanti. Jadi nanti Sensus Ekonominya kan mendatanya seluruh unit usaha nih Pak, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang UMKM seperti ini termasuk juga nanti sektor keuangan Pak. Gitu. Oke, jadi kita harapkan semua masyarakat ya, semua lapisan masyarakat yang di sensus tadi untuk bekerja sama ya. Iya benar Pak. Secara kooperatif. Ya terutama di bawah binaan OJK tentunya ya sektor keuangan itu bisa proaktif dan tadi kooperatif pada saat didatangi oleh teman-teman dari Badan Pusat Statistik iya benar Pak. Nah Pak tadi kan Pak Yoga juga udah nyinggung ya Pak ya tentang pinjaman daring. Sekarang namanya Pindar ya Pak ya. Pinjaman daring. Ini saya masih membiasakan nih Pak. Pinjaman daring itu ada yang legal maupun yang ilegal. Nah, yang ilegal ini kan sebenarnya sudah sangat meresahkan ya Pak ya. Kita ngelihat dari berbagai media, baik itu dari media online, surat kabar bahwa udah banyak banget nih sepertinya korban dari pinjaman ilegal itu sendiri. Nah, bagi OJK nih Pak, langkah yang diambil untuk melindungi masyarakat dari khususnya pinjaman ilegal ini sendiri tuh apa aja Pak? Mungkin selain edukasi tentang literasinya sendiri, apa Pak terkhusus untuk mengurangi risiko pinjaman ilegal ini Pak? Ya, selain tadi ya literasi, edukasi, sosialisasi, itu juga OJK aktif bersama dengan Kementerian Kominfo, sekarang Komdiki ya, itu untuk memberantas menutup site-site yang diduga itu tadi digunakan untuk menawarkan pinjaman online. Sudah banyak sekali, sudah puluhan ribu mungkin ya. Puluhan ribu Pak. Tapi mereka muncul lagi nggak? Muncul lagi memang. Karena relatif mudah untuk membuat site, kemudian menawarkan produk, dan sebar ke masyarakat melalui media sosial, melalui gadget. Dan kita akan terus menemukan site-site baru itu. Jadi, satu sisi ke masyarakat kita juga sampaikan bahwa hati-hati dengan yang seperti ini gitu kan, dengan pinjaman online yang ilegal. Satu sisi kita melakukan pemberantasan. Nah,
sebenarnya bagi masyarakat tuh ada ciri-ciri itu. Kalau yang mudahnya ya untuk melihat apakah ini ilegal atau enggak. Ya apa tuh Pak? Nah, Tanda-tandanya. gampangnya itu seperti ini. Kalau yang pinjaman online ilegal itu dia akan minta akses selain kamera karena ingin tatap muka ya. Kemudian mikrofon untuk berbicara dan lokasi. Dan satu lagi yang ilegal ini, dia akan minta daftar kontak di seluruh di handphone itu, seluruh kontak yang ada di handphone itu. Mereka minta izin untuk di-okein untuk disedot oleh si pinjaman ilegal itu. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau yang legal nggak minta Nggak boleh, daftar kontak ya. Pak? Kalau ketahuan OJK bisa disanksi berat. Oke. Hanya boleh kamera, apa tadi, mikrofon, lokasi. Singkatannya camilan. Kita kan suka camilan ya. Kamera, mikrofon, LAN-nya itu lokasi. Location. Camilan ya, ingat ya. Camilan. Kalau ditambah lagi daftar kontak, no itu say no. Jadi sahabat data ingat camilan aja, nggak pakai daftar kontak ya. Betul. Itu salah satu yang gampang kita lakukan. Kalau pengen lebih yakin lagi, silakan ke telepon 157 atau datangi website OJK, nanti akan ada list ya pinjaman yang legal ya, yang di list itu yang legal. Gitu. Jadi tanda pertamanya adalah camilan ya Camilan Pak ya, kalau tadi. yang legal tadi. Iya. Terus yang keduanya ada tanda-tanda apa lagi Pak kalau untuk yang ilegal? Ya itu aja. Itu aja. Sebenarnya kalau mau lebih lagi kita telusur nggak ada kantornya, ya kan? Atau misalkan bunganya terlalu rendah atau terlalu tinggi itu tuh jadi itu salah tanda-tanda juga nggak sih Pak? Salah satunya ya. Tinggi sekali gitu ya. Kemudian kalau ada masalah mereka akan melakukan penagihan secara melanggar hukum ya, KETA ya. Jadi misalnya menagih tengah malam, menelpon ke beberapa banyak kontak yang ada di handphone yang kita tidak ada hubungannya, datang ke kantor kerja si nasabah dan melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal gitu ya. Itulah makanya mereka memerlukan daftar kontak dari pengajuan pinjaman itu. Betul. Karena biar bisa punya pegangan untuk teror selanjutnya ya Pak ya. Oh gitu. Tapi itu tadi harus hati-hati, hindari seperti itu, hindari judul, karena judul itu membuka pintu orang akan terdesak kebutuhan dananya sehingga melakukan pinjaman online dan apapun akan diterima sepanjang orang mau memberikan pinjaman kepadanya, kira-kira seperti itu. Itu kayaknya minuman kita udah siap Pak. Ya, sudah ya. Terima kasih Bang ya. Iya. Terima kasih banyak. Iya, udah ada krisnya Bang, saya biar. Sudah, kan udah buat. Oh, udah buat. Boleh minta tolong Bu. Kenapa Segera Bang? dibayarkan masalahnya pinjaman online saya dari Tempo hari ini. Nah, baru kita omongin ya Pak ya. Iya ya, nanti dibayar oleh sekretaris saya ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan pinjaman online-nya legal ya Pak ya. Saya kurang tahu sih Pak kalau. Oh, okay. Tanda-tandanya apa Bang? Ya, waktu itu minta buka kamera nggak? Iya, dia minta foto saya. Foto saya, oke. Daftar kontak ya. Iya. Daftar kontak juga. Oh, berarti ini yang ilegal ya Pak ya? Cepat selesaikan ya. Iya. Bang, ya. Tapi nggak apa-apa Bang, semua pasti ada caranya. Nanti saya segera bayar ya Bang ya. Semoga pinjaman online cepat lunas ya Bang. Makasih Bu ya. Sama-sama. Aduh, Bang, terima kasih Bang ya. Baru kita omongin ya Pak ya. Ternyata emang nggak cuma di beberapa orang aja kenanya ya Pak ya. Mungkin di UMKM kita itu juga sudah ada yang terjerat pinjaman online ilegal. Makanya itu tadi perlu edukasi, sosialisasi, ya intinya literasi lah. Iya benar. Jadi jangan sampai inklusinya kita udah pakai itu produknya, tapi literasinya masih rendah ya Pak ya. Betul sekali, Mbak Kaita. Pak Yoga, kan kita bentar lagi di BPS melaksanakan sensus ekonomi 2026 nih Pak. Kita akan mencatat seluruh kegiatan perekonomian yang ada di wilayah NKRI ini, termasuk di sektor keuangan. Menurut Bapak sendiri nih sebagai Kepala OJK Provinsi Riau, seberapa penting sih Pak data statistik yang nanti akan dihasilkan oleh sensus ekonomi untuk OJK sendiri dalam merencanakan pengambilan kebijakan, terutama di sektor pengawasan dan keuangan itu sendiri? Ya, saya kira tidak hanya OJK ya. Data-data statistik ini sangat diperlukan pada saat kita membuat suatu keputusan, baik itu keputusan mengenai pengaturan, pengawasan di sektor keuangan, maupun keputusan di
kegiatan literasi, edukasi ya dalam rangka meningkatkan inklusi ya di sektor keuangan. Hasil sensus tentunya kita akan mengetahui bagian mana ya atau masyarakat mana yang masih belum atau rendah tingkat iliterasinya ya untuk sektor untuk survei kemarin ya. Survei mengenai inklusi keuangan di tahun 2025. Dari situ nantinya tentunya OJK akan membuat kebijakan ya yang lebih baik ya dibanding sebelumnya dalam rangka tentunya meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat di sektor keuangan secara keseluruhan. Ya, kemudian juga dari sisi pengawasan tentunya juga akan melihat seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya ya kan, produk-produk keuangan mana sih yang paling banyak dibutuhkan, kemudian apa yang harus diperbaiki di produk itu sehingga kemanfaatannya menjadi lebih besar, kira-kira seperti itu kaitan. Dan dari jumlah unit usaha ekonomi di sektor keuangan pun mungkin OJK bisa ngelihat ya Pak ya berapa banyak nih yang harus diawasi ya nggak sih Pak? Betul ya kira-kira seperti itu. Iya jadi nanti BPS mungkin akan minta tolong nih Pak bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri untuk menginformasikan nih kepada sektor-sektor keuangan yang dirangkul oleh OJK untuk menerima petugas kami nanti di tahun 2026 ya Pak ya. Terkait dengan rencana sensus ekonomi 2026, saya mendorong rekan-rekan pelaku usaha jasa keuangan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus dengan tentunya dari kantor wilayah memberitahukan kepada kantor-kantor di bawahnya untuk bisa nanti membantu petugas-petugas dari Badan Pusat Statistik ya dalam melakukan kegiatan sensus di 2026, sensus ekonomi ya. OJK juga nanti akan menghimbau secara lebih masif kepada sektor keuangan agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sekali nih Pak Yoga. Terakhir Pak, buat seluruh sahabat data, apa nih pesan Bapak biar sahabat data itu lebih bijak mungkin Pak dalam mengelola keuangannya? Ya. Sahabat data semuanya, saya Trio Grasito dari Kantor OJK Provinsi Riau menghimbau atau berpesan kepada sahabat data semuanya untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan kita ya. Di mana kita pada saat memulangkan pinjamlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya kan. Kemudian dari pendapatan yang kita hasilkan dari usaha kita sisihkan untuk diinvestasikan dengan cara yang benar. Kemudian kita juga waspada terhadap penawaran-penawaran produk keuangan yang terutama dilakukan secara online, baik itu pinjaman maupun investasi, supaya apa? Supaya kita benar-benar paham betul di mana kita harus melakukan pinjaman apabila kita butuh dana, baik itu untuk usaha atau untuk keperluan yang lain, atau kita menginvestasikan dana kita untuk menghasilkan return ya. Jangan sampai istilahnya kita menginvestasikan ke investasi bodong. Kemudian sama-sama kita mengupayakan peningkatan pemahaman kita terhadap sektor keuangan sehingga tidak hanya untuk kita sendiri. Apabila ada anggota masyarakat lain yang bertanya kepada kita bisa menjelaskan atau paling tidak mengarahkan. Sebaiknya Bapak atau Ibu atau teman-teman bertanyalah ke tempat yang tepat, misalnya ke kantor OJK atau telepon 157. Ya, kalau ada permasalahan mengenai keuangan, gitu. Silakan bertanya apapun, nanti akan kita layani. Ya. Tidak ada pertanyaan yang remeh-temeh, tidak ada pertanyaan yang jelek. Semua akan kita jawab dengan baik. Iya, benar sekali. Jadi sahabat data, cermatlah, pahamilah sebelum mengambil keputusan soal keuangan kamu. Baiklah teman-teman, demikian acara podcast pada hari ini. Saya Etania mohon pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.